Baik, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dari definisi aljabar boolean sampai dengan hukum-hukum dulu ya untuk video ini. Oke, selamat belajar. Baik, kita awali dengan mengenal definisi aljabar boolean ya. Jadi, aljabar boolean ini dapat kita definisikan secara abstrak ya dalam beberapa cara gitu. Tapi cara yang paling umum ini adalah dengan menspesifikasikan unsur-unsur pembentuk dan operasi-operasinya ya. Di sini kita lihat ada operasinya juga ya. Nah, misalnya dari sini kita lihat bahwa misalkan kita punya B ini sebagai himpunan ya. Lalu ada operator. Di sini ada dua operator ya. Dalam aljabar boolean aljabar boolean ini ada dua operator yaitu yang digunakan adalah positif atau tambah dan dot ya atau titik ini dia sebagai kali ya. Beda halnya dengan aljabar pada matematika umumnya ada operasi apa lagi? Ada positif, ada tambah, kurang, bagi, dan kali ya. Nah, untuk di aljabar boolean operatornya hanya ada dua, yaitu adalah operator biner, penjumlahan dan perkalian. Lalu di sini juga ada selain operator penjumlahan dan perkalian, ada operator uner ya atau pembalik atau juga negasi ya atau komplement juga bisa. Nah, ini simbolnya adalah apa ini? Tanda kutip ya. Kutip gitu. Ada beberapa literatur menyebutnya dengan topinya, ada topinya di sini misalnya A. Jadi topi gitu. Jadi kalau teman-teman ngeliat literatur lain ada yang pakai topi, itu artinya sama dengan yang kutip ya, artinya komplement. Nah, B di sini dia adalah himpunan yang didefinisikan oleh operator penjumlahan, perkalian, dan operator unernya yang komplement ini. Oke? Ya. Di sini dia B ini adalah sebuah himpunan di mana teman-teman sudah belajar himpunan bahwa sebuah himpunan itu mengandung sebuah elemen juga. Ya, di sini misalnya adalah elemen dari bilangan biner ya. Karena di sini himpunan biner 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B ya. Oke, maka tuple ya. Tuple ini adalah daftar elemen yang terbatas dari satu himpunan ya. Jadi di sini tuple dari aljabar boolean adalah himpunan, lalu ada operatornya dan elemennya. Oke. Nah, ini himpunan B, operator penjumlahan, kali, komplement, lalu elemen 0 ya binernya disebut dengan aljabar boolean ya. Kalau yang ini disebut sebagai aljabar boolean jika setiap elemennya, misalnya elemennya A, B, C, ini dalam himpunan B berlaku aksioma. Oke, masih ingat ya aksioma apa? Kalau nggak ada, coba googling ya. Ini level-level dari istilah matematik ya, dari mulai teori, aksioma, definisi, itu ada. Nanti searching aja. Nah, berlaku aksioma berikut. Yang pertama adalah identitas. Ya, identitas ini adalah saat satu bilangan atau variabel ya dilakukan operasi terhadap dirinya, variabel atau angka tersebut, maka akan menghasilkan bilangan tersebut ya. Nah, untuk operasi penjumlahan ya, identitasnya adalah menggunakan angka 0 ya. Sesuatu ditambahkan dengan 0 maka akan menjadi sesuatu tersebut ya. Misalnya di sini A ditambah 0 adalah A. Maka identitas dari penjumlahan adalah angka 0 ya. Lalu untuk operasi perkalian ya, angka pembentuk identitasnya adalah angka 1. Sesuatu dikalikan berapapun akan menghasilkan angka, 1 dikalikan angka berapapun di sini atau variabel apapun ya, maka akan menghasilkan variabel itu sendiri. Oke, maka satu elemen untuk dikatakan aljabar boolean yang pertama harus memenuhi sifat identitas. Lalu yang kedua adalah harus memenuhi sifat komutatif.
Ya, teman-teman sudah belajar kan hukum-hukum himpunan, salah satunya adalah yang komutatif juga ya. Adalah saat kondisi dua variabel dijumlahkan, maka urutan jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Di sini jadi hasilnya sama. Saat A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B tambah A. Begitupun dalam operasi perkalian, saat A dikali dengan B, sama dengan B dikali dengan A. Oke, cukup jelas ya. Lalu, di sini juga ada hukum atau aksioma distributif. Maka di sini agar disebut dengan aljabar Boolean, dia atau satu elemen itu harus memenuhi hukum distributif ini. Saat ya yang ini A dikali dalam kurung B plus C, ini maka dalam memenuhi hukum distributif ya, ini kan berarti dikalikan ke sini kan ya. A kali B ditambah A kali C ya, berarti di sini kali ke sini sama ini dikali ke sini kan. Ya, maka ini berlaku hukum ini berlakulah ruas kanan ini A tambah A kali B ditambah A kali C. Ini sama dengan aljabar biasa ya. Yang berbeda adalah ini, yang ini adalah spesialisasinya dari aljabar Boole ya. Kalau operasinya penjumlahan di sini ya dengan operasi elemen yang bilangan lain yang sedang perkalian, maka ini berlakulah A ini juga sama sini dengan operasinya adalah penjumlahan. A ditambah B di tengahnya gunakan dikali A tambah C. Ya, ini yang sedikit membedakan dengan aljabar biasanya ya. Lalu ada juga komplement ya. Oke, bentar, dihapus dulu. Nah, komplement di sini adalah seperti inverse-nya atau pembaliknya. Saat suatu variabel ditambahkan dengan komplement dari variabel tersebut, maka dia jumlahnya 1. Ya. Saat dikalikan dengan komplement dari variabel itu, maka hasilnya adalah 0. Ini harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi, maka dia tidak bisa disebut sebagai aljabar Boole. Jadi intinya adalah untuk disebut sebagai aljabar Boolean satu himpunan, ini harus memenuhi dari 4 aksioma ini. Ya. Dan ini harus dibuktikan juga. Ya. Oke. Nah, dengan catatan, untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean harus diperhatikan atau diperlihatkan elemen-elemen dari himpunan B-nya itu apa aja. Lalu kaidah atau operasi untuk operator biner dan operator unernya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah himpunan B bersama operator biner dan operator uner ya. Ini maksudnya uner. Kok anjir. Uner. Tersebut memenuhi keempat aksioma. Identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Ya. Nah, di sini kita bahas bahasan selanjutnya adalah terkait dengan penerapan aljabar Boole untuk salah satu contohnya dari aljabar Boole 2 nilai ya. 2 nilai di sini maksudnya ini yang elemennya 0 dan 1 ya. Merupakan aljabar Boolean yang penerapannya beragam sehingga merupakan aljabar Boolean yang sering digunakan. Ya, di sini jadi biner ya. Teman-teman paham istilah biner? Biner itu adalah bilangan kelipatan. Kalau misalnya bilangan desimal kan misalnya 100. 100 itu adalah misalnya ya 100. Kalau bilangan desimal di sini. Sama dengan 10 pangkat 2 kan ya. 1000 berarti sama dengan 10 pangkat 3 ini desimal. Tapi kalau di biner ini ya si apa ya ini operator ininya ya. Ini bukan 10, ini adalah 2 untuk biner ya. Ini adalah 2. Oke. Nah, di sini himpunan B dengan elemennya adalah 0 dan 1. Oke. Operator binernya adalah penjumlahan dan perkalian ya. Lalu operator unernya adalah komplement ya. Ini kita sedang mendefinisikan operator dan simbolnya. Lalu kaidah untuk operator biner dan operator unernya. Lalu keempat aksioma harus terpenuhi. Oke. Nah, di sini teman-teman
mungkin sudah ada yang paham ya terkait dengan tabel kebenaran ini ya. Saat kita punya dua nilai A, B, ya A kali B. Nah, dua nilai berarti kita membentuk tabel ini sebanyak 2 pangkat 2 ya. Oke, di sini teman-teman perlu hafal ya tabel ini saat kondisinya perkalian ya dengan yang penjumlahan. Oke. Dan yang ini adalah yang komplement ya. Oke, pada saat nilai A-nya 0, B-nya 0, maka A dikali B sama dengan 0. Saat A-nya 0, B-nya 1, maka A kali B-nya 0. Saat A-nya 1, B-nya 0, maka A kali B-nya juga 0. Nah, kondisi A kali B itu harus keduanya A1. Ya, A maupun A dan B-nya harus 1, maka baru A kali B-nya sama dengan 1. Ya. Ini teman-teman perlu hafal. Terserah mau metode menghafalnya mau seperti apa. Misalnya mau pakai analogi, misalnya ya apa ya? Jika belajar, ya misalnya kita tulis A ini di sini kita lagi yang bahas yang ini ya, yang perkalian misalnya A jika belajar, ya B-nya saya lulus, ya. Dan untuk ini di set jika belajar itu adalah 1 gitu ya. Kalau 0 itu berarti saya tidak belajar. Jika tidak belajar berarti ya. Ini satunya belajar. Kalau 0-nya adalah lawannya dari sini ya. Berarti 0-nya tidak gitu ya maksudnya. Tidak belajar. Ya, yang ini tidak lulus berarti. Oke ya. Nah, misalnya di sini saya tidak belajar ya. Jika tidak belajar, saya tidak lulus. Maka jawabannya A kali B ya. Jika saya tidak belajar, saya tidak lulus, wajar dong. Hasilnya 0 ya, nggak lulus. Di sini saya tidak belajar, saya lulus. Nah, ini hasilnya kok aneh ya. Bisa saya nggak belajar tapi kok lulus. Hasilnya kan bisa dipertanyakan. Oh, 0 nih kayaknya nggak saya. Terus di sini juga saya jika belajar tapi kok nggak lulus, ini juga kok aneh ya. Nah, mungkin jadinya 0 gitu. Ini kalau saya belajar, saya lulus, ya wajar, maka nilainya 1. Ini kayak analogi aja ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri aja ya metode menghafal. Yang penting sih hafal ya. Caranya bebas. Mau pakai analogi atau ya udah hafalin aja ini. Oh, kalau penjumlahan 0, 0, 0. Kalau 0, 1, 1. Oh, berarti harus ketemu 1. Asal ketemu 1, dia 1. Kalau enggak berarti 0. Kalau yang kali berarti dia harus kalau yang kali berarti harus dua-duanya 1 baru 1. Kalau yang 0 harus dua-duanya 0 baru 0 misalnya. Itu cara menghafalnya juga bisa. Ya, kalau yang komplement relatif mudah ya, asal pembaliknya 0 adalah 1, lawannya dari 1 adalah 0. Ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang tadi secara definisi agar satu aljabar ini perlu dibuktikan ya, apakah dia memenuhi 4 aksioma ini. Ya, satu himpunan dikatakan aljabar bool, dia harus dicek dulu memenuhi apa tidak keempat aksioma ini. Oke? Nah, tadi di sini kita membuktikan apakah himpunan B ini dia aljabar bool dengan elemennya adalah 0 dan 1. Ya. Oke, tabel ini masih ingat ya, dihafalkan ya. Oke. Nah, kita mau lihat yang aksioma yang identitas. Oke. Saat kita punya A-nya ya, A dan B-nya ya, A-nya 0, B-nya 1 misalnya. Pada saat kondisi 0 tambah 1 dan 1 tambah 0, ini nilainya adalah 1. Pada saat 1 dikali 0 dan 0 dikali 1, dia sama dengan 0. Memenuhi kan sifat dari identitasnya ya. Jadi diingatlah yang ini nih, aksioma ini. Saat A ditambah 0, hasilkan angka itu, atau variabel tersebut, A kali 1 sama dengan A. Oke. Dan komutatif, jelas, melihat simetri tabel operator binder aja. Ya, saat A tambah B, sama dengan B ditambah A. Nah, yang distributif nih yang perlu kita buktikan. Distributif saat A tambah B plus C, A dikali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini yang harus kita buktikan dengan tabel operator ini ya.
Oke, di sini kita punya 3 ya. 3 variabel A, B, C ya. Lalu kita buktikan dengan tabel kebenaran ya. Ingat kalau tadi ya bahwa bilangan biner itu adalah basisnya adalah 2 ya. Kalau tadi yang itu ya 2 pangkat berapa? Kalau desimal kan 10 ya. Kayak 100 tadi 100 berarti 10 pangkat 2. Nah, sekarang karena di sini ada 3 variabel, maka kita akan mencari jumlah ininya nih. Kita akan membentuk jadi berapa kombinasi. Maka di sini adalah 2 pangkat 3 ya, karena ada 3 variabel. Maka sama dengan 8 kan? Maka kita perlu membentuk 8 karakter di sini. Kita mulainya dari angka 0 ya. Maka 0, 1, 2 seterusnya sampai 7 ya. Berarti di sini ada 8 karakter ya. Ada 8 angka. Oke, karena startnya dari 0. Oke. Nah, lalu bagaimana membentuk ini? 000, 001, 010 ini dari mana? Nah, balik lagi. Ini kita lihat dari bilangan biner itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 3, gitu ya. Dan seterusnya sampai pangkatnya ke N. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan mau membentuk sampai angka dari 0 sampai 7 ya. Ini bilangan desimal, kita representasikan ke binernya gimana? Ya. 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1, 2. Ya. 2 pangkat 2, 4. Oke. Nah, kalau terbentuklah angka ini sama dengan 7. Ya. Ulangi. Pada saat 2 pangkat 0, kalau berlaku di sini ada, maka jadinya 1. 2 pangkat 1, 2, dia oke, berlaku ke 1. Kalau 1 juga di sini, berarti dia berlaku 2 pangkat 2, maka 4. Maka dijumlahkan ini, 4 tambah 2 tambah 1, 7. Oke. Kalau misalnya, contoh yang lainnya, misalnya di sini yang 2 pangkat 0-nya nggak ada. Oke, yang adanya hanya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Berarti di sini kan 1, 1 ya. Kita jumlahkan 4 tambah 2 jadi adalah 6. Ya, di sini 4, di sini 2. Ini 4 yang berlaku adalah 1 dan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1-nya ya. Ini dari kanan ke kiri ya. Satu lagi deh contohnya. Misalnya 1 0 1 ya. Berarti di sini 2 pangkat 1 yang berlaku ya, berarti di sini ada 2 2 pangkat 0 maksudnya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya, di sini 1 berarti satunya hitung 2 pangkat 1-nya nggak berlaku ya, maksudnya nggak ada karena di sini angkanya 0. Jadi nggak dihitung. Di sini 2 pangkat 2 ini 4 dijumlahin lah jadi 5. Oh, berarti 101 itu adalah 5. Oke, maka di sini sama aja dengan 0, 1, 2 seterusnya ya. Ini 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini kalau bentuk desimalnya, ini angka biner. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini, oke, teman-teman perlu paham dulu karena cara membentuk tabel ini nanti akan kepakai kemana-mana. Jadi teman-teman harus sangat menguasai ini, ya. Oke, nah di sini ada 3 variabel kan, A, B, C ya. Sekarang kita mau membuktikan atau mengecek saat kondisinya. Oke, di sini sifatnya adalah kita mau A kali B plus C harus dibuktikan dengan A kali ini sifat aksioma distributif kan. Maka kita tuliskan aja ya. Saat A dikali dalam kurung B plus C, ya ini sama dengan kita mau membuktikan apakah A dikali B tambah A kali C, ya hasilnya sama. Jadi ya, hasil dari ruas kiri dan hasil di ruas kanan ini harus sama. Oke? Nah, cara bacanya, maksudnya ada seperti ini, membuktikan aksioma itu. Oke, saat di sini B plus C, maka di sini B dan C-nya ya. Di sini 0, 0, 0, 1, 1. Ya, 1, 0. Dan hasilnya adalah 1, 1. Kita buktikan yang ini. 1, 0, saling sama ya. 1, 1, 1. 0, 0, 0. Oke. Nah, kita dapatlah hasilnya yang B plus C. Ya, sekarang kita kalikan yang A dikali B plus C ya. Kita mau melihat ini, hasil ini. Kita pengen tahu, maka yang ini, tabel yang ini,
ya, dikalikan dengan tabel yang ini. Oke, maka lihat 0, 0. Ya, 0 dikali 0, 0. Ya, di sini berarti 1 dikali 0 adalah 0. Oke, di sini ternyata 1 dikali 1, 1 ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman evaluasi lagi. Oke, maka didapatlah hasil A dikali B plus C adalah ini ya, 0, 0, 0, 0, 0, dan 1, 1, 1. Oke, oke. Jadi ruas kiri kita udah dapat tabelnya ini. Nah, sekarang kita mau membuktikan mencari hasil yang ruas kanan A kali B ditambah A kali C ini. A kali B berapa? Oke, berarti yang 0 dengan tabel A dengan B dikalikan. 0, 0, 0. Ya, di sini kita ambil misalnya 0, 1, berarti 0 juga. Jadi baru bernilai 1 saat 1 dikali 1. Sama dengan 1. Sekarang A kali C. A-nya di sini misalnya. Kita ambil yang ini. 1 dikali 0. Berarti adalah A kali C-nya adalah 0. Ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman buktikan. Nah, lalu di sini A kali B. Sekarang kita mau mencari penjumlahannya. A kali B ditambah A kali C. Ya, maka di sini 0, 0, 0. Ya, 0, 0, 0. Terus sampai di sini 0 kali 1, 1, 1 kali 0, 1. Terus kita amati sekarang hasilnya dari kedua tabel ya, dari kedua kolom yang hasil ruas kiri dan ini adalah hasil di ruas kanan. Kita amati ternyata hasilnya sama atau setara atau equivalence ya, maka terbukti. Nah, intinya. Oke, maka hukum distributif A ditambah B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C dapat ditunjukkan dengan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti satu. Oke, gimana? Udah paham? Oke, kalau nggak kita ulangi dari nol ya. Kita membuktikan yang keduanya ya, distributif yang kedua. Oke, distributif yang kedua itu adalah A ditambah B ya plus ini C kan, ini sama dengan A plus B dikali A plus C ya. Ini kan sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Dan operatornya yang pakai adalah yang penjumlahannya. Oke, sekarang kita mau membentuk tabel kebenarannya. Ada A, ada B, ada C. Oke, 0, 0, 0, 0, 0 ya. 1, ini angka 1. Kita mau bentuk 2. Kita mau bentuk 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Dan ini 7. Oke. Ya, sekarang kita mau tahu A ditambah B kali C. Berarti kita pengen tahu dulu B kali C-nya berapa. B kali C di sini berarti 0. B kali C sininya adalah B kali C di sini berarti adalah 0. 0, ini 1. 0, ya, 0, 0, dan 1. Sekarang A ditambah B kali C. Ya, berarti kita lihat yang dua tabel ini, yang A dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Oke, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Sorry, ini agak miring ya, tapi ini maksudnya gini. Ya, dan seterusnya ya. Oke, sekarang, berarti amati ya, hasilnya A tambah B kali C ini. Sekarang kita pengen tahu A plus B-nya berapa. Ya, kita lihat yang ini. Oke, A plus B adalah 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. A plus C-nya, sekarang kita kan pengen tahu A plus C-nya ya. Sekarang yang ini, A plus C berarti di sini 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, maka di sini A plus B kali A plus C. Oke, yang ini dua kolom ini yang kita lihat di sini adalah 0, 0, 0, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1. Sekarang kita amati hasilnya dari yang 2 kolom ini dengan yang ini. Oke. Oh, jadi oke, yang ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan sisanya 1, 1, 1. Oke, hasilnya sama ya. Mau pakai yang distributif 1 atau yang distributif 2, hasilnya sama. Oke, semoga dari contoh ini teman-teman jadi memahami ya cara membentuk tabel kebenarannya. Oke, sekarang aksioma yang keempat ya. Ini maksudnya 4. Komplement jelas berlaku karena diperlihatkan bahwa A ditambah A komplement sama dengan 1. Contohnya, kalau misalnya 0 ditambah komplement 0 adalah lawan dari 0, 1. Maka 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Nah, saat yang 1 ditambah 1 komplemennya, ini kan berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ya, kondisi kedua, saat A dikali A ini saat penjumlahan. Nah, perkalian, saat A kali A harus 0 kan kalau dikomplemen, maka saat 0 dikali komplemen dari 0 ya atau 0 kali 1 sama dengan 0 dan 1 dikali komplemen 1 atau 1 kali 0 sama dengan 0. Karena aksiomanya dari yang ini ya 1, 2, 3 komutatif ya sampai ke sini ini maksudnya 4 komplemen terpenuhi semuanya ya. Maka terbukti bahwa himpunan B dengan elemen 0 dan 1 dia merupakan aljabar boolean. Bisa dipahami? Oke, kalau masih agak bingung di stop dulu. Play dulu di detik-detik atau menit-menit sebelumnya ya. Oke, sekarang kita bahas materi selanjutnya adalah ekspresi boolean. Oke, apa itu ekspresi? Nah, kalau kita manusia, ekspresi itu adalah apa? Marah, ketawa, senang, sedih, dan lain sebagainya. Kalau boolean, ekspresi itu adalah cara menuliskan aljabar boolean. Ya, jadi ada bentuknya cara menuliskannya ya. Intinya adalah menggunakan elemen biner atau juga variabel. Oke, ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen himpunannya dan atau peubah-peubah atau variabel ya bahasa lainnya yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator penjumlahan, perkalian, dan uner. Ya, contoh di sini kita lihat ya bahwa ekspresi boolean itu dia bisa diekspresikan atau dinyatakan dengan angka, dengan variabel, atau dengan penjumlahan dua variabel, perkalian dua variabel, atau ini ya ada komplement dari A dikali B plus C dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk ekspresi boolean ya. Oke, dan juga ini ya A kali B komplement ditambah A kali B dikali C komplement tambah B komplementnya dan sebagainya. Ini juga salah satu bentuk dari ekspresi boolean ya. Ya, misalnya kita ambil contoh yang ini ya, misalnya A-nya sama dengan 0 lalu titik koma, B-nya sama dengan 1 dan C-nya misalnya sama dengan 0. Maka untuk operasi ini apa? A-nya jadi ini untuk yang A ini ya kita sambil sini. A-nya berarti di sini 1 ya dikali B-nya 1 ditambah C-nya 0. Oke, 1 di sini 1 dengan 1 ya hasilnya. Ya, bayangkan ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Jadi kalau hasilnya dalam aljabar boolean itu adalah hasilnya antara 0 dan 1. 0 atau 1. Oke, lalu juga kita bahas di sini ada hukum-hukum aljabar boolean. Ya, di sini mirip dengan hukum-hukum yang ada di himpunan. Ya, kita punya hukum identitas, idempoten, komplement, dominansi, dan selainnya. Ya, masuk juga ini ya, perlu menarik dibahas adalah hukum De Morgan. Ya, saat di sini A tambah B di komplement ini menjadi A komplement B komplement. Caranya gimana? Ini sama aja kayak kita masukkan ke sininya. Ya, si komplementnya itu dimasukkan ke kurungnya jadi A komplement yang asalnya penjumlahan jadi perkalian kan di sini. Lalu B komplement. Ini juga sama ya. Oke, bisa dipahami ya.
Jadi hukum-hukum aljabar boolean ini teman-teman gunakan nanti untuk menyederhanakan suatu fungsi boolean, bisa menggunakan hukum-hukum ini ya, salah satu caranya. Oke, silakan dipahami ya dan dibaca juga untuk hukum-hukum aljabar boolean ini ya. Mungkin nggak kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ya tadi salah satu fungsinya adalah kita mau membuktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean maka kesamaan berikut ya. Jadi seperti yang sudah kita singgung juga bahwa kalau misalnya kita membuktikan ini, tadi kita membahas menggunakan tabel kebenaran ya. Kita punya elemen A dan B misalnya ya. A-nya nanti ada 2 ya, nanti 00, 01, 0 dan 11 ya. 0, 1, 2, 3 ya, karena 2 pangkat 2, 4 ya, ada 4 karakter. Nah, kita membuktikan kondisinya adalah saat 2 ini hasilnya adalah sama dengan A plus B ini ya, A ditambah A aksen kali B sama dengan A plus B. Misalnya kita lihat di sini berarti kalau A ini kan A aksennya adalah 1, 1, 0, 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan A aksen B-nya. A aksen kali B ya di sini. Berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0 ya. Lalu di sini kita membutuhkan A ditambah A aksen kali B. Maka yang tabel ini, kolom ini dengan kolom yang ini ya, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ya, ini juga 1, ini 1. Oke, sedangkan ruas kanannya adalah A plus B, maka kita carikan A plus B, mepet kanan, ya, A plus B berarti 0, 1, 1, dan 1. Oke, ya, kita amati, berarti yang ruas kirinya adalah A tambah A aksen B, ya, yang ini berarti ya. Dan yang ini adalah A plus B, ruas kanan. Hasilnya sama. Ini menggunakan tabel operator yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan menggunakan menggunakan hukum aljabar boolean ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Pertama kita lihat bahwa A tambah A aksen B itu bisa kita dekati miripnya dengan hukum apa yang ada di sini. Ini ada kemiripannya dengan yang mana? Oh, dengan hukum penyerapan gitu dan lain sebagainya. Oke, kita aja ini ya. Kemudian kita pindahkan bahas satu-satu. Oke, kita pindahkan ke sini. Sudah. Oke ya, ini kita mau membuktikan yang ini ya. Bahas step-nya akan kayak oke. Nah, di sini kita akan membahasnya. Di sini kita lihat ada kemiripan ya, A dan ini ya, kita tulis saja A ditambah A aksen kali B. Ini kita bisa dekati dengan hukum-hukum yang ada di sini. Ya. Aduh, ini kepencet nih ya. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata ini ada di hukum penyerapan tadi ya. Ada kemiripan A ditambah A, B sama dengan A. Ya. Oke, berarti di sini kita dekati yang A ini dengan hukum penyerapan. Ya. A ditambah AB ditambah A aksen kali B. Ini adalah penyerapan ya, yang absorpsi ini. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini ada yang mirip apa nih? Oh, ternyata di sini ada yang hukum asosiatif. Saat A tambah B plus C, di sini bisa aja kurungnya yang A plus B-nya aja yang kita kurungkan. Oke, oh, berarti ini kita ganti kurung. Berarti yang dikurung adalah yang dari luarnya. Ya, di sini. A ini B ya, AB biasa ya. Tambah A aksen B ya. Ini penyerapan.
Yang ini adalah asosiatif. Oke. Nah, yang ini bisa kita, ini kan ada B, dua-duanya bisa kita lepas. A ditambah, B-nya dikeluarkan, A ditambah A aksen. Ya, aksen maksudnya, ini adalah distributif. Distributif, ya. Oke, di sini kita lihat, di sini A ditambah A aksen, ini adalah apa nih? Di sini yang mirip. Oh, komplement. Ya, ini adalah nilainya adalah 1. Maka di sini B dikali 1. Ini adalah komplement. Ya. Sini A ditambah B. Dan B kali 1 di sini adalah hukum identitas. Sama dengan A ditambah B. Ya, ini berarti berlaku hukum identitas. Maka terbukti ruas kiri dan ruas kanannya ya. Maka A ditambah A aksen B sama dengan A plus B. Gitu ya caranya. Mungkin yang di waktu di himpunan teman-teman juga udah familiar ya. Oke, sama ya untuk tentang yang keduanya dan A dikali A aksen B sama dengan AB ya. Di sini sama berarti kita pertama pakai hukum distributif ya. Ternyata di sini ada A ya A aksennya didistributifkan menggunakan hukum distributif. Oh ternyata ini ada hukum komplement dan akhirnya di hukum identitas ya ini tinggal AB-nya aja. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin untuk video sesi di part ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di video yang membahas terkait dengan fungsi boolean ya. Oke, sampai sini mungkin masih ada yang masih bingung atau Bapak tadi kecepatan menjelaskannya, silakan di pause dulu, kalau masih bingung di playback dulu ke menit atau detik sebelumnya. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.